Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di dalam perkuliahan yang ke-10 untuk mata kuliah ilmu negara. Nah, pada perkuliahan uh, kesempatan ini, saya akan memberikan materi. Semoga materi yang saya sampaikan nanti dapat dijadikan sebagai pemantik untuk dijadikan sebagai materi diskusi di dalam perkuliahan yang akan kita lakukan pada beberapa hari ke depan. Baik, adapun judul daripada perkuliahan kali ini adalah kekuasaan hukum di dalam negara. Nah, sebagai langkah awal di dalam mempelajari teori materi ini adalah pertama kita akan mengetahui dulu tentang teori kekuasaan dalam suatu negara. Jadi seringkali kita mengetahui bahwa hukum itu dikatakan represif, ya, karena adanya pola yang nampak dari ketidakpercayaan masyarakat sendiri dalam menilai keberlakuan suatu hukum. Jadi di dalam masyarakat kita seringkali kita mendengarkan bahwa ada ungkapan-ungkapan disampaikan oleh masyarakat bahwa pemerintah terlalu represif di dalam menegakkan hukum. Nah, itu antara lain disebabkan karena rendahnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Kemudian di pihak yang lain, aturan hukum yang bersifat represif itu bukan berarti hukum memang yang bersifat represif. Namun represif penegakan hukum itu merupakan reaksi dari penegakan hukum sendiri yang mengalami kebuntuan dan dalam ketidakberlakuannya. Jadi represif itu sebenarnya disebabkan karena implementasi daripada hukum itu atau peraturan perundang-undangan itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pemerintah dalam menegakkan hukum itu harus bersifat represif. Sebagai contoh yang sederhana misalnya yang sering saya sampaikan misalnya, sekarang ini dalam undang-undang lalu lintas semua pengendara sepeda motor itu harus menggunakan helm. Tapi seringkali banyak pengendara motor yang tidak sadar bahwa helm itu penting untuk keselamatan mereka dan itu diatur dalam undang-undang lalu lintas. Itu sebabnya seringkali saudara-saudara melihat polisi lalu lintas yang ada di pinggir jalan itu melakukan razia. Nah, itu adalah salah satu bentuk represif daripada penegakan undang-undang lalu lintas. Nah, dalam menjalankan karakter hukum represif, negara tidak dapat dikatakan salah, asalkan negara dapat memenuhi beberapa unsur dalam membentukkan simpul-simpul keberlakuan kekuatan represifnya. Jadi, kalau misalnya pemerintah bersikap represif atau penegak hukum bersifat represif di dalam menegakkan hukum itu, maka belum tentu atau tidak dapat kita mengatakan bahwa pemerintah salah di dalam menegakkan hukum itu. Nah, kemudian simbol-simbol keberlakuan kekuasaan yang bersifat represif. Satu, adanya tujuan yang jelas di dalam pemberlakuan sifat dan sikap represif. Kemudian yang kedua, adanya kemampuan untuk membuat tindakan represif tersebut dapat dikendalikan dalam berjalannya. Kemudian yang ketiga, adanya komitmen yang jelas dalam pemberlakuannya. Yang keempat, pola represif yang dijalankan merupakan atau sudah dianggap sebagai alternatif terakhir yang untuk dijalankan. Kemudian yang kelima adalah adanya upaya memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam pembentukan dan um, pembentukan pola represif sebagai bagian dari reaksi peraturan hukum yang telah buntu. Jadi sekali lagi, um, di penegak hukum atau pemerintah di dalam menjalankan hukum itu secara represif, itu tidak bisa kita katakan bahwa pemerintah sewenang-wenang di dalam menegakkan hukum. Tapi itu juga disebabkan karena hukum itu buntu di dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat. Itu sebabnya dibutuhkan suatu kekuatan atau dibutuhkan upaya-upaya oleh pemerintah untuk dapat menegakkan hukum itu supaya masyarakat ya atau warga negara dapat patuh terhadap hukum itu. Nah, apa yang disebut sebagai pendorong hukum? Nah, pendorong hukum itu adalah merupakan intervensi dari tujuan yang menyimpang, ya, harus dikesampingkan dalam pembentukan kebijakan yang diambil. Kemudian hukum membutuhkan sifat pendorong atau push. Kemudian membutuhkan kekuasaan, ya. Nah, kekuasaan itu memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum. Seperti misalnya sebagai kekuatan
pengintegrasian atau mengkoordinasi proses-proses dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Nah, untuk menjalankan hukum itu maka dibutuhkan suatu kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini jangan selalu diasosiasikan dengan negatif, ya, karena seperti kita ketahui yang mempunyai legitimasi di dalam menjalankan suatu hukum itu ya harus pemerintah yang mempunyai kekuasaan gitu, ya. Nah, kalau pemerintah yang atau orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan maka sulit atau tidak akan mudah di dalam mengimplementasikan suatu hukum atau mendorong bagaimana hukum itu bisa dilaksanakan. Jadi pelaksana hukum yang baik itu adalah satu mempunyai kekuasaan, dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian dia dapat bersifat represif, bersikap represif di dalam menjalankan peraturan perundang-undangan itu. Nah, konsekuensi negara yang tidak tegas dalam penegakan hukum. Nah, kita seperti teman-teman ketahui bahwa banyak negara tuh yang kurang tegas dalam melakukan implementasi hukumnya itu. Nah, apa konsekuensinya apabila negara itu tidak tegas dalam mengimplementasikan hukum? Satu, tidak maju ya suatu negara di dalam menjalankan prinsip-prinsip yang berorientasi pada kemajuan. Jadi negara itu tidak akan maju gitu. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa hukum itu terbentuk untuk merekayasa suatu masyarakat gitu ya. Rekayasa tidak selalu dalam konotasi yang negatif tapi juga dalam konotasi yang positif. Nah, kemudian yang kedua, kedaulatan dapat sewaktu-waktu atau tidak dapat tercapai dan negara di sini dapat dikatakan negara yang lemah. Kemudian akan adanya ketidakstabilan di dalam menjalankan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, yang kelima, negara kurang mampu mempresentasikan bentuk lain dari istilah dari kekuasaan dan menguasai negara. Kemudian yang keenam, tidak akan terjadinya komunikasi yang baik antara warga negara dengan penguasa. Dan yang terakhir adalah stabilitas ekonomi kurang terkendali. Nah, ya umumnya yang seperti sudah ketahui, kalau suatu negara itu tidak mampu menjalankan hukum itu dengan sebaik-baiknya, maka yang pasti akan terjadi kekacauan dalam negara itu. Tidak akan ada trust, tidak akan ada kepercayaan terhadap pemerintah itu. Dan implikasinya adalah stabilitas ekonomi itu akan tidak terkendali. Nah, supaya peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan dengan baik, ya, atau hukum itu dapat diimplementasikan dengan baik, maka maaf, hukum juga harus dibuat dengan cara-cara yang baik, ya, supaya mudah diimplementasikan. Nah, di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu adalah asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan itu adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jadi kalau pemerintah atau DPR ingin membentuk peraturan perundang-undangan, maka harus ditentukan dulu apa tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Kemudian yang kedua, asas kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat. Ya, di sini adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga-lembaga dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Ya, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa membuat peraturan perundang-undangan itu adalah DPR bersama-sama dengan pemerintah. Nah, tergantung inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Kalau inisiatifnya itu datang dari DPR, maka semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu diinisiasi oleh DPR. Kemudian nanti akan bekerja sama dengan pemerintah. Tapi kalau misalnya peraturan perundang-undangan itu diinisiasi oleh pemerintah, maka harus lembaga atau kementerian yang berwenang yang bisa menyusun peraturan perundang-undangan. Misalnya akan dibuat peraturan perundang-undangan atau akan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan kepolisian, maka yang bisa melakukan itu, yang dapat melakukan itu dan sebaik-baiknya dalam hal ini adalah kepolisian, ya, yang menyusun peraturan perundang-undangan itu sebagai representatif daripada pemerintah. Nah, kemudian asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, adalah bahwa
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang telah sesuai dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dilihat, ya, apakah sudah ada peraturan yang sejenis, gitu, ya. Nah, kemudian peraturan yang sejenis itu grade-nya ada di mana atau tingkatannya di mana? Apakah dia di bawah peraturan perundang-undangan, ya, misalnya dia setingkat dengan peraturan menteri, ataukah peraturan pemerintah daerah dan seterusnya. Nah, di situ nanti akan kita lihat, ya, di mana status daripada undang-undang yang akan dibuat itu. Nah, kemudian asas pembentukan peraturan undang-undangan kita masih melanjutkan poin yang tadi. Yang berikutnya adalah asas dapat dilaksanakan. Jadi suatu peraturan perundang-undangan harus mudah dilaksanakan. Ya, kalau misalnya tidak mudah dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan itu sulit diimplementasikan nantinya. Nah, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik itu secara filosofis, sosiologis, dan secara yuridis. Kemudian yang lainnya, asas kedayagunaan atau kehasilgunaan. Nah, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, asas kejelasan rumusan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan itu adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, memenuhi sistematikanya, bahasa yang digunakan itu bahasa yang mudah dipahami, dan seterusnya, mudah diimplementasikan. Kemudian yang terakhir itu adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila pemerintah ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan, maka harus melibatkan partisipasi masyarakat. Harus diumumkan bahwa pemerintah akan membuat peraturan perundang-undangan tentang apa misalnya, supaya masyarakat tahu, sehingga nanti masyarakat bisa terlibat, bisa memberikan masukan di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Karena pelibatan partisipasi masyarakat itu wajib, ya, wajib hukumnya di dalam implementasi peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya teman-teman mendengarkan atau pernah mendengar undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya itu dibatalkan, ya, itu kenapa? Itu karena dianggap dalam proses pembentukannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang baik. Oleh sebab itu, pada saat diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi pada saat itu dinyatakan peraturan perundang-undangan itu akan diberlakukan, tapi harus ada syarat-syarat dulu yang harus dipenuhi. Nah, kemudian sumber-sumber hukum yang legal dan sah. Apa sumber-sumber hukum itu? Ada undang-undang, ya, berbagai macam undang-undang. Ya, kemudian ada kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Itu akan dijadikan sebagai sumber-sumber hukum. Kemudian ada hukum Romawi, hukum-hukum yang berlaku pada saat kerajaan Romawi. Kemudian ada hukum kanonik, ya, hukum-hukum yang ada di gereja. Kemudian ada ajaran hukum. Kemudian ada peradilan atau putusan-putusan hukum yang ada di pengadilan. Ya, biasa kita sebut sebagai jurisprudensi. Nah, kita kembali lagi ke teori yang dikemukakan oleh Plato. Nah, Plato mengatakan bahwa bentuk-bentuk negara itu ada beberapa. Ada yang disebut sebagai bentuk negara aristokrasi, ada yang disebut sebagai negara oligarki, ada yang disebut sebagai negara demokrasi, dan yang terakhir adalah negara tirani. Nah, apa yang disebut sebagai negara aristokrasi? Menurut Plato, bahwa negara yang diperintah oleh sekelompok orang yang tergolong cerdik pandai, tetapi yang memerintah baik berdasarkan kepada keadilan maupun untuk kepentingan kelompok sendiri. Nah, ini biasanya kelompok-kelompok atau pemerintahan yang dilakukan oleh orang cerdik, tetapi hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ada yang disebut sebagai oligarki, pemerintahan oligarki, yaitu negara yang diperintah oleh hanya sedikit orang yang lebih mementingkan kepentingannya mereka sendiri. Ya. Nah, kan saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa sekarang pemerintah kita itu didorong oleh oligarki. Nah, itu yang dimaksudkan oleh oligarki itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang besar yang ada di balik itu, yang memberikan
mendorong, memberikan sponsor dalam hal ini berupa materi, supaya pemerintahan itu berjalan, tetapi yang mereka inginkan adalah pemerintahan itu berjalan sesuai dengan keinginan-keinginan para oligarki itu atau para pemegang modal atau pemilik modal. Kemudian ada yang disebut sebagai demokrasi, yaitu negara yang diperintah oleh orang-orang kaya. Ya, jadi hampir sama saja ya, oligarki, demokrasi. Kemudian tirani, yaitu negara yang pemerintahannya oleh seseorang tiran yang penuh dengan kesenangan-wenangan. Ya, pemerintahan yang demokrasi, kalau dia sudah terlalu lama, kemudian dia merasa memiliki kekuasaan yang terlalu berlebih, seolah-olah dia melakukan kesenangan-wenangan. Nah, itu yang disebut sebagai pemerintahan tirani. Nah, kemudian negara menurut Grotius, Banzhili dan Hans Kelsen. Nah, Hugo Grotius yang mentafsirkan negara itu sebagai suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Ya, kemudian menurut Blanchil, ya, mengartikan bahwa sebagai negara, ya, diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah atau daerah tertentu. Kemudian oleh Hans Kelsen mengatakan bahwa negara itu sebagai suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Tata paksa itu artinya negara itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu memaksa orang harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan itu. Itu yang disebut sebagai tata paksa. Masyarakat harus hidup dalam suatu negara, tapi ada aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang mereka harus ikuti. Nah, ada macam-macam konstitusi menurut Well. Ya, yang pertama, ya kalau kita lihat dari perspektif konstitusi ya, menurut Weir itu, pertama yang dimaksud dengan konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi, seperti di kita adalah Undang-Undang Dasar, yang dituangkan dalam sebuah dokumen, ya, berupa dokumen formal, sedangkan konstitusi ya, yang bukan dalam bentuk tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam bentuk formal. Jadi, ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Yang tertulis itu yang dituangkan dalam bentuk formal, seperti di kita Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi yang tidak tertuangkan dalam suatu dokumen formal seperti misalnya konstitusi yang berlaku di Inggris, kemudian di Israel, ya, kemudian di New Zealand. Nah, ketiga negara itu mereka ada konstitusinya, tapi konstitusi mereka tidak tertulis. Kemudian yang kedua, menurut James Brinch dalam bukunya Studies in History and Justice, Prudence memilih konstitusi yang fleksibel dan konstitusi yang rigid secara luas. Jadi menurut Bridge ini bahwa konstitusi itu harus fleksibel, ya, dan konstitusi harus rigid secara luas. Fleksibel itu artinya di kemudian hari misalnya kalau dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan kehidupan, maka konstitusi itu harus dapat dirubah. Kemudian konstitusi yang rigid, konstitusi yang mengatur segala aspek seperti itu, ya, mengatur segala aspek sehingga nanti sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan itu ada, karena segala hal yang ada dalam suatu negara itu telah diatur secara rigid. Kemudian klasifikasi keempat berkaitan dengan bentuk suatu negara. Nah, terakhir klasifikasi konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini ciri-ciri pemerintahan presidensial. Nah, Indonesia sekarang ini disebut sebagai suatu negara yang dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, di samping mempunyai kekuasaan nominal sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang belakangan ini lebih dominan. Bahkan contoh misalnya, Presiden Jokowi itu sering juga disebut sebagai presiden dan kepala pemerintahan. Jadi presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial itu, presiden itu juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Ya. Nah, ada beberapa negara yang presiden dan kepala pemerintahan itu berbeda. Presiden misalnya kita lihat di Singapura misalnya. Singapura ada presidennya, kemudian ada kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu adalah Prime Minister atau Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri itu adalah kepala pemerintahan dan presiden itu adalah presiden
yang menjalankan kegiatan-kegiatan seremonial. Nah, presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti di Amerika Serikat. Jadi seperti di kita misalnya, presiden itu langsung dipilih oleh rakyat, juga di beberapa negara. Nah, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Presiden tidak dapat membubarkan dan memegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan. Jadi seperti teman-teman ketahui, Indonesia itu presiden itu tidak bisa membubarkan parlemen, tidak bisa membubarkan DPR. Nah, itu ciri bentuk sistem pemerintahan yang dalam bentuk presidensial. Nah, menurut Profesor Sri Sumantri, ya, tidak satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Ya, jadi tadi kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya ada dikatakan ada negara yang tidak mempunyai undang-undang dasar tertulis. Tapi menurut Profesor Sri Sumantri, semua negara itu mempunyai undang-undang dasar. Nah, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ada negara adalah konstitusi. Nah, sumber kekuatan negara itu ada pada konstitusi. Bagaimana negara itu dijalankan tergantung pada konstitusi. Nah, tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada. Nah, embrio atau asal-usul konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya sudah bisa diketahui dari sejarah pertumbuhan konstitusi. Nah, kemudian embrio konstitusi sebagai dasar hukum atau droid konstitusional dan negara-negara di belahan dunia ini dapat digali dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut bentuk negara yang dimaksud adalah halaman ini adalah pembentuk konstitusinya. Nah, itu ya demikianlah teman-teman yang saya dapat sampaikan ya. Dan sebagai kesimpulannya adalah negara itu disebut represif itu dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa pemerintahan itu otoriter. Tapi bisa juga pemerintah melakukan represif dalam penegakan hukum itu disebabkan karena hukum itu tidak jalan di dalam masyarakat tadinya. Masyarakat tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Namun di sisi lain, ya kita juga harus melihat, tadi saudara-saudara sudah melihat bahwa ada cara-cara atau ada asas-asas yang dibutuhkan di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Antara lain, asas itu harus mudah dilaksanakan. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan. Kemudian bahasa-bahasanya sederhana, tidak mudah, tidak perlu tafsir-tafsir lagi, tapi mudah dilaksanakan. Kemudian di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya itu melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat nanti pada saat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan itu sudah dengan mudah, karena sebelumnya mereka sudah mengetahui itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.